Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Ardiansyah dari kelas 11 MIPA 4 absen 22. Saya akan menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi historis. Ada beberapa tokoh pertumbuhan ekonomi historis, yaitu Werner Sombart, Friedrich List, dan Karl Bucer. Yang pertama adalah Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dijadikan 3 tingkatan, yaitu zaman perekonomian tertutup. Pada masa ini, semua keaktifan manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Individu atau warga bertindak untuk produsen sekaligus konsumen sehingga tidak terjadi pertukaran barang atau jasa. Masa perekonomian ini memiliki ciri-ciri. 1. Keaktifan manusia untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 2. Setiap individu untuk produsen sekaligus untuk konsumen. 3. Belum berada pertukaran barang dan jasa. Yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertumbuhan. Pada masa ini, kebutuhan manusia lebih meningkat, berpihak kepada yang benar secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kesudahan suatu peristiwa perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa pada masa ini belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, namun semata-mata untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki beberapa ciri-ciri untuk berikut. 1. Meningkatkan kebutuhan manusia. Yang kedua adalah beradanya pembagian tugas sesuai dengan keahlian. 3. Timbulnya pertukaran barang dan jasa. 4. Pertukaran belum didasari profit motif. Yang ketiga adalah masa kapitalis. Pada masa ini muncul kaum pemilik modal atau yang disebut kapitalis. Dalam menjalankan usahanya, kaum kapitalis memerlukan para pekerja atau kaum buruh. Produksi yang dilaksanakan oleh kaum kapitalis tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhannya, tetapi sudah mempunyai tujuan mencari laba. Werner Sombart membagi masa kapitalis dijadikan 4 masa untuk berikut, yaitu kapitalis purba. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Kehidupan warga masih statis. 2. Bersifat kekeluargaan. 3. Bertumbuh pada sektor pertanian. 4. Melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 5. Hidup secara berkelompok. Kapitalis madya. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Kehidupan warga sudah dinamis. 2. Bersifat individual. 3. Beradanya pembagian pekerjaan. 4. Terjadinya pertukaran untuk mencari keuntungan. Kapitalis raya. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Usahanya semata-mata mencari keuntungan. 2. Munculnya kaum kapitalis yang memiliki peralatan produksi. 3. Produksi dilaksanakan secara massal dengan peralatan modern. 4. Perdagangan mengarah kepada kepersaingan monopoli. 5. Dalam warga terdapat 2 kelompok, yaitu majikan dan buruh. Dan yang terakhir adalah kapitalis akhir. Masa ini memiliki beberapa ciri, yaitu munculnya aliran sosialisme. 2. Berada campur tangan pemerintah dalam ekonomi. 3. Mengutamakan kebutuhan bersama. Yang selanjutnya adalah Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi dijadikan 4 tahap untuk berikut, yaitu masa berburu dan pengembaraan. Pada masa ini, manusia masih hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka akan berpindah ke tempat lain jika jumlah persediaan makanan di daerah tersebut telah habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia masih hidup hanya untuk keperluan pribadinya, yaitu makanan. Yang selanjutnya, nomor 2 adalah masa berternak dan bertani. Setelah menemukan cara berternak hewan dan juga bertani, manusia pun mulai tinggal menetap di suatu tempat. Mereka membudidayakan hewan ternak dan melakukan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia sudah mulai hidup menetap, maka mulailah muncul perkumpulan dari rumah yang berubah menjadi pedesaan. Yang ketiga adalah masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, masyarakatnya mulai mencoba membuat peralatan yang digunakan untuk membantu kegiatan pertanian sehingga terciptalah alat-alat pertukangan dan juga pandai besi. Dan yang keempat, masa kerajinan industri perdagangan.
Seiring dengan kerajinan yang semakin besar, maka manusia mulai melakukan perniagaan terhadap barang kerajinannya. Teknologi pada masa ini juga sudah mengalami kemajuan dan perdagangan sudah dalam tingkat nasional, bahkan internasional, dengan didukungnya transportasi yang memadai. Karl Butcher. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibedakan dijadikan 4 tingkatan untuk berikut, yaitu masa rumah tangga tertutup adalah rumah tangga di mana alat pemuas kebutuhan ekonomi didapatkan dari hanya rumah tangga dan lingkungan sekitarnya. Interaksi ekonomi seperti penjualan barang dan jasa juga sangat terbatas. Tahapan ini terjadi pada masa awal peradaban hingga sekitar tahun 1000 Masehi pada abad pertengahan. Yang kedua, rumah tangga kota. Rumah tangga kota adalah rumah tangga di mana kegiatan ekonomi mulai berinteraksi dengan wilayah lebih tua. Rumah tangga tertutup berinteraksi dengan rumah tangga lain. Tempat terjadinya interaksi adalah di pasar. Yang berikutnya adalah rumah tangga bangsa. Pada tahapan ini, rumah tangga di kota saling berinteraksi dan menyebabkan timbulnya rumah tangga bangsa. Wilayah dari rumah tangga ini adalah satu negara, misalnya di Indonesia. Rumah tangga dunia. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, rumah tangga di negara-negara dunia saling berinteraksi dan menyebabkan timbulnya rumah tangga dunia. Kegiatan ekonomi terjadi dengan proses ekspor dan impor antar negara. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.